Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan ilmu pengetahuan alam dengan materi cara perkembangbiakan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif maupun secara vegetatif. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan beberapa contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif maupun secara vegetatif. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami perkembangbiakan. Begitu halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Adapun tujuan dari tumbuhan mengalami perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenisnya atau spesiesnya agar tidak mengalami kepunahan. Tumbuhan mengalami dua jenis perkembangbiakan, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, agar anak-anak semuanya mengetahui apa itu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif, simak terus video pembelajaran ini sampai akhir. Perkembangbiakan yang pertama adalah perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif atau sering disebut juga dengan perkembangbiakan secara kawin, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadilah proses pembuahan, yaitu proses peleburan serbuk sari atau sel kelamin jantan atau sering disebut juga spermatozoid dengan kepala putih atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari proses pembuahan tersebut disebutlah zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, dan lain sebagainya. Adapun ciri dari tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga dan biji. Adapun bagian-bagian bunga dan fungsinya sebagai berikut. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif,
juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas nanas dapat dilakukan untuk pengembangbiakannya. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Jadi, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas adventif, spora, dan geragi. Sedangkan vegetatif buatan diantaranya mencangkok, stek batang, dan menyambung. Dapatkah anak-anak menyebutkan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami dan vegetatif buatan? Demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa selalu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.